Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rizky dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi Atlas yaitu Audit Tool and Link Archive System di mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Dedik Nurtrianto. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Fauziah. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Rizky beserta rekan-rekan saya yaitu Anissa Rizal dan Ayu Nur Fauziah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi Atlas Audit Tool and Link Archive System di mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Dedik Nurtrianto. Pertama, menggunakan aplikasi Atlas yaitu mengisi identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikatan. Selanjutnya, masuk ke analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Terdapat analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Yaitu yang pertama, ada jenis usaha klien yang hasil analisisnya adalah low. Yang kedua, ada status kepemilikan klien yang hasil analisisnya adalah low juga. Jika semua sudah terisi, maka auditor bisa melakukan mitigasi risiko dengan kesimpulan oke. Selanjutnya ada alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Yang pertama, mengisi rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Setelah itu yang kedua, mengisi rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Yang ketiga, yaitu mengisi rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Jika semuanya sudah terisi, maka lanjut ke analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Risiko penerimaan dan berkeberlanjutan hubungan dengan klien, yaitu hasil analisisnya adalah high, yang sudah otomatis dari lembar A110. Nah, dari tabel ini meliputi pemahaman lanjutan terkait entitas, pemahaman lanjutan standar audit, pemahaman lanjutan peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman lanjutan teknologi informasi yang relevan dengan klien, pemahaman lanjutan penggunaan pertimbangan profesional dalam audit, pemahaman lanjutan kebijakan dan prosedur dalam KP. Jika semuanya sudah diisi, maka bisa disimpulkan bahwa alokasi jam kerja sudah memadai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surat perikatan yang diawali dengan data diri KAP, AP, maupun klien. Lalu terdapat beberapa pernyataan mulai dari poin A hingga poin I yang harus diisi dan dipastikan apakah dalam surat perikatan tersebut sudah sesuai atau belum. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diisi dengan ya atau tidak. Pernyataan tersebut jika sudah sesuai dapat diisi dengan ya, dan apabila belum sesuai dapat diisi dengan tidak. Jika semua pernyataan tersebut sudah sesuai, maka kesimpulan yang didapat adalah surat perikatan memadai. Tetapi jika salah satunya belum sesuai dan terisi dengan tidak, maka kesimpulannya surat perikatan tidak memadai dan akan mendapatkan keterangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernyataan independensi. Sama seperti sebelumnya, diawali dengan data diri KAP, AP maupun klien. Lalu selanjutnya terdapat susunan tim perikatan yang bersumber dari A120 yang sudah terisi secara otomatis. Lalu ada pernyataan mulai dari poin A hingga poin D yang harus diisi apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, dapat diisi dengan ya. Jika belum, dapat diisi dengan tidak. Jika semua pernyataan sudah sesuai, maka kesimpulannya adalah pernyataan independensi memadai. Tetapi, apabila salah satunya belum sesuai dan terisi dengan tidak, maka kesimpulannya adalah pernyataan independensi tidak memadai, sehingga akan mendapatkan keterangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surat tugas dan
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surat tugas dan komunikasi tim perikatan. Di sini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, tujuan surat tugas sesuai nama klien, penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku, nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih, periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Nah, di samping kanannya terdapat hasil analisis. Ini dapat diisi secara manual. Apabila kriteria tersebut memenuhi, maka diisi dengan ya. Nah, apabila hasil analisis tersebut diisi seluruhnya dengan ya, maka simpulannya adalah surat tugas memadai. Dan apabila salah satu kriteria tersebut tidak memadai dan diisi dengan tidak, maka simpulannya di sini adalah surat tugas tidak memadai dan nama klien tidak sesuai dengan kontrak. Selanjutnya adalah komunikasi tim perikatan. Di sini sama halnya pada surat tugas, juga terdapat beberapa kriteria dan hasil analisis, dan juga bisa diisi secara manual. Di sini apabila kriteria tersebut memenuhi, maka diisi dengan ya, dan apabila hasil analisis diisi seluruhnya dengan ya, maka simpulannya adalah komunikasi memadai, dan apabila salah satu kriteria diisi dengan tidak yang artinya tidak memenuhi, maka terdapat keterangan juga di sini tidak ada saran dari rekan perikatan dan simpulannya adalah komunikasi tidak memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.